realisasi pajak daerah nih sampai dengan bulan Juli ini sudah seperti apa gitu? Ini sudah terrealisasi sekitar 127 miliar, 8 atau sekitar 55%. Nantinya akan dibelanjakan juga langsung untuk pembangunan di Kabupaten Kebumen. Ada bagi hasil ya, nanti dibagi hasilkan juga langsung ke desa gitu. Buat memotret nih kalau segini nggak wajar nih seperti itu ya mungkin. Iya. Dari 1,3 juta objek PBB, Iya. itu yang sudah terdata bangunnya baru sekitar belum ada 10%. Gebiar pajak daerah itu sebagai bentuk apresiasi wajib pajak daerah teladan. Sepeda motor, kemudian almari es 2 pintu atau kulkas 2 pintu, kemudian almari es 1 pintu, dan ada sepeda gunung atau MTB. Telah membayar PBB sejak 1 Januari sampai dengan 31 Maret. Tenang aja, pajak daerah kita selalu diawasi oleh KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Dedi Prayogi dalam acara Podcast Pak D Berbicara. Podcast Pak D Berbicara ini adalah salah satu kanal dari BPKPD Kabupaten Kebumen guna meningkatkan literasi kepada masyarakat maupun memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen. Dan podcast Pak D Berbicara ini sekarang ada yang baru ya, kita punya ruangan baru. Nah, ini BPKPD Kabupaten Kebumen. Nah, kita selalu berinovasi ya, alhamdulillah. Namun mohon maaf karena kita kemarin sempat hiatus agak lama. Namun sekarang kita kembali lagi untuk menginformasikan dan meningkatkan literasi kepada masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini Pak D akan berbicara tentang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah di Kabupaten Kebumen serta gebiar pajak daerah di Kabupaten Kebumen. Dan sebelum kita ke narasumber, saya juga mengingatkan kepada pemirsa jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe channel BPKPD Kabupaten Kebumen biar kita tetap semangat dalam meningkatkan literasi kepada masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini untuk membahas hal-hal tersebut telah hadir 2 orang narasumber yang sudah tidak asing lagi. Oh, yang satu kayaknya baru tampil pertama kali juga. Apa dua-duanya ya? Dua-duanya ini baru pertama kali. Biasanya kan yang sering ke sini Pak Prapto, nggih. Sekarang ada 2 narasumber baru. Yang pertama adalah beliau yang mencetus podcast Pak D Berbicara ini dan kemarin sudah launching. Beliau adalah Kasubit Analisa Pendapatan Daerah pada BPKPD Kabupaten Kebumen, Bapak Riyadi SE. Ya. Apa kabar Pak Riyadi? Kabar baik Pak Dedi. Selamat sore pemirsa. Perkenalkan, nama saya Riyadi selaku Kasubit Analisa Evaluasi dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kebumen. Ya, itu tadi sedikit tentang Pak Riyadi. Dan yang narasumber kedua ini kalau di kalangan Gen Z milenial nih kayaknya favorit juga nih. Favorit ibu-ibu juga iya, favorit cewek-cewek juga iya. Beliau juga seorang olahragawan di Kabupaten Kebumen, terutama lari. Termasuk sekarang sudah nge-gym juga ya. Tapi kalau dulunya dia anak skate. Sampai sekarang mungkin masih ya. Beliau adalah Bapak Fauzan SM atau yang akrab disebut dengan Mas Ojan. Apa kabar Mas Ojan? Baik Om Dedi, kabar baik Om Dedi, gimana? Alhamdulillah baik juga. Gimana maratonnya atau Bormarnya gimana? Dapat kuota? Aduh, alhamdulillah nih Bormar kali ini saya nggak dapat kuota Om Dedi. Wah, gimana nih Bormar ini harusnya menyesal loh nggak mengikuti Om Ojan untuk ikut Bormar. Iya, betul. Borobudur maraton harusnya menyesal karena saya nggak ikut join di situ ya. Wah, iya. Ya semoga dengan ada podcast ini nanti siapa tahu dapat surat dari Bormar lagi. Ya siapa tahu dapat invitation ya langsung ya. Saya juga diajak lah. Oh iya siap. Paling nggak numpang selfie di foto you kan lumayan gitu ya. Boleh. Ya itu tadi pemirsa sedikit pembahasan kita tentang narasumber kita yang hadir kepada kesempatan kali ini. Dan
karena mereka sudah berada di sini, langsungnya kita bahas terkait dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta gebyar pajak daerah. Mungkin yang pertama, sebelum kita lebih jauh ke intensifikasinya dulu, kita mau nanya nih, mungkin bisa dijawab oleh salah satu, Mas Ujin atau Pak Redi, tentang realisasi pajak daerah nih. Sampai dengan bulan Juli ini sudah seperti apa gitu. Oke, Pak Dedi, terkait dengan realisasi untuk pajak daerah di Kabupaten Kebumen sampai dengan saat ini dari pagu target 231 miliar sampai dengan tanggal 17 Juli waktu jam 13 siang tadi, ini sudah terrealisasi sekitar 127 miliar,8 atau sekitar 55% dari target yang sudah kita tetapkan. Dari beberapa pajak yang alhamdulillah sudah mencapai di atas 40%, ini adalah untuk pajak hotel, kemudian pajak restoran, pajak hiburan, dan untuk pajak penerangan jalan sudah 55%, kemudian pajak PBB ini sudah sekitar 72%. Ya, itu gambaran realisasi pajak pada BPKP di pemerintah daerah Kabupaten Kebumen sampai dengan tanggal 17 jam 13 tadi. Berarti secara angka sebenarnya masih on the track ya Pak? Masih on the track. Karena rata-rata pun masih di atas 50% dan ini baru pertengahan bulan Juli seperti itu, nggih? Betul. Memang ada beberapa pajak yang belum mencapai sekitar di bawah 40%. Ini seperti pajak restoran, karena memang perilaku dari pajak restoran itu adalah, kalau untuk pajak restoran sendiri artinya rumah makan itu sampai dengan saat ini cukup on the track, artinya sudah di atas 50%. Cuma yang masih di bawah 30% atau 40% adalah untuk pajak catering, yang mana pajak catering itu perilakunya dia akan realisasinya cukup tinggi di setiap akhir tahun gitu Mas Edi. Oh seperti itu ya. Jadi sementara di target murni kita sudah 55%. Ya. Nah ini kan sudah menyongsong perubahan APBD Pak. Ya. Kira-kira apakah ada penambahan dari pajak daerah di perubahan APBD besok? Ya. Rencana di perubahan APBD tahun 2025 ini untuk pajak daerah kita mengalami kenaikan sekitar 1,2 miliar dari 1,2 miliar dari 231 menjadi 232,4 sekian. Ini dari pos atau pajak yang menaik itu adalah di MBLB kita naikkan 900 juta, kemudian hiburan itu kita naikkan 150, dan untuk pajak reklame kita naik 200 juta dari 2 miliar jadi menjadi 2,2 miliar gitu. Seperti itu ya Pak. Iya. Nah mungkin saya sedikit ke Mas Ujin juga. Tadi kan sudah sampaikan oleh Pak Riyadi bahwasannya realisasi pajak kita tuh sudah 55% dari target pajak daerah. Sebenarnya Mas Ujin, ini mungkin banyak yang belum ngerti nih. Fungsinya pajak itu sebenarnya apa? Terutama untuk di daerah Kebumen. Nah ini kan pajak daerah nih gitu. Ya, terima kasih Om Deddy, pertanyaan yang bagus banget ya. Pajak daerah memang banyak orang yang belum tahu ya. Sementara saat ini pajak tuh kalau orang masyarakat umum taunya tuh PPH, ada PPN, terus pajak pusat lah, pajak pusat yang lainnya. Sementara itu di Kabupaten Kebumen kita itu mengelola pajak daerah ada 10 jenis ya, plus ditambah lagi option pajak kendaraan bermotor dan BPNKB, jadi total 12. Dari keseluruh pajak daerah itu kita kumpulkan di pemerintah daerah Kebumen dan nantinya akan dibelanjakan juga langsung untuk pembangunan di Kabupaten Kebumen gitu Om Deddy. Oh, jadi fungsinya nanti ya semuanya kembali ke daerah untuk pembangunan seperti itu betul, ya? Betul. Dari pajak daerah juga kita ada bagi hasil ya, nanti dibagi hasilkan juga langsung ke desa gitu. Besarannya sudah ada ditetapkan di aturan, jadi nanti kita bagi secara proporsional sesuai dengan potensi masing-masing desa gitu. Nah terus tadi sudah disampaikan juga Pak Riyadi bahwa di perubahan APBD akan ada kenaikan target pajak daerah. Nah upaya yang dilakukan oleh Pemkab atau BPKPD dalam hal ini untuk bisa mencapai hal tersebut tentunya kan ada dua ya, ada intensifikasi maupun ekstensifikasi. Nah kira-kira
mungkin dari intensifikasinya dulu seperti apa di Kabupaten Kebumen, Mas Ojan? Oke, dalam rangka upaya optimalisasi pendapatan dari sektor pajak daerah, kita memang ada 2 kegiatan ya yang kita lakukan, yaitu inten dan extend. Nah, ini nanti untuk inten saya yang jawab, nanti extend Pak Riyadi ya. Oh, nggih. Ya, untuk inten kita di bulan Juli ini kita sedang melaksanakan intensifikasi khususnya terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Ini mulai dari tanggal 14 Juli sampai dengan 29 Juli. Oh, sedang berlangsung berarti saat Sedang ini. berlangsung Ya. saat ini. Kita jadwalkan setiap hari dengan kurang lebih sekitar 7 sampai 9 tim langsung turun ke lapangan. Jadi di saat inten ini untuk PBB sendiri kita targetkan ada 194 desa yang kita intensifikasi dari 21 kecamatan. Nah, ini tuh target penerimaan dari sektor PBB sendiri di inten kali ini itu sekitar 8 miliar 100 juta. Jadi dari 8 miliar 100 juta ini sampai dengan hari ini itu sudah tercapai 3,3 miliar. Jadi ya masih jauh sih Om Deddy. Jadi masih sekitar 4,7 atau 4,8 miliar lagi sampai dengan akhir bulan. Nah, ini harus kita kejar ini Om Deddy. Apalagi katanya jatuh tempo tanggal 31 Juli ya? Betul juga itu. Kita juga terus ingatkan juga ke teman-teman desa, ke masyarakat terkait dengan jatuh tempo PBB. Diingat-ingat ya, jatuh tempo PBB itu 31 Juli. Jadi bagi masyarakat yang saat ini masih belum bayar PBB, monggo untuk bisa dilakukan pembayaran PBB sebelum jatuh tempo yang ditetapkan. Karena setelah jatuh tempo ada sanksi yang kita kenakan Om Deddy. Ada sanksinya juga nih? Ada dong. Sanksinya apa tuh Om Ojan? Sanksinya yang pertama sanksi administratif ya, denda tentunya. Tentunya denda itu berupa dendanya 1% per bulan. 1% Jadi nanti, per bulan? Ya, setelah 31 Juli, jadi bulan Agustus tanggal 1 udah kena 1% dari pokok ya? Pokok pajaknya yang gitu Om Deddy. Wah, eman-eman itu kalau sampai kena denda 1%, lumayan lah. Kalau lihat nominalnya sih memang kalau lihat persentase wah cuma 1%, tapi kalau misal nanti lanjut terus di bulan Agustus belum dibayar, September belum dibayar, kan lama-lama persentasenya akan terus bertambah Om Deddy. Seperti itu. Nah, untuk mungkin banyak yang belum tahu nih, apakah pembayarannya harus ke desa atau bisa melalui kanal-kanal pembayaran lain, umpama online atau seperti apa? Kan mungkin banyak wajib pajak kita yang ada di luar Kebumen atau di luar daerah, seperti apa Om Ojan? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau untuk pembayaran PBB kita selalu sosialisasikan juga. Untuk pembayaran PBB itu sekarang nggak harus cash melalui perangkat desa sebenarnya. Jadi pembayaran PBB sudah bisa melalui kanal-kanal pembayaran channel yang lain gitu. Jadi ada merchant, ada Tokopedia, Bukalapak, terus ada ya pokoknya yang Kris juga bisa, seluruh merchant Kris bisa. Kemudian kalau di kita karena rekening kas umum daerah kita Bank Jateng ya, jadi melalui Bima Mobile juga bisa tentunya. Bima Mobile. Kalau untuk pembayaran di bank ada Bank Jateng, ada bisa melalui kantor pos juga bisa. Terus BPR BKK ya bisa ya Pak Riyadi ya. BPR BKK Indomaret juga bisa. Alfamart Indomaret juga sudah bisa. Jadi cukup bawa SPPT-nya. Kalau misalnya SPPT-nya yang tahun ini nggak ada atau ketelingsut atau gimana, bawa SPPT yang tahun lalu nggak apa-apa. Jadi yang penting knob-nya ada, diserahkan ke teller atau ke kasir di Indomaret, Alfamart. Nanti akan di-input, nanti akan muncul tagihan untuk tahun ini dan bisa dibayarkan melalui itu tadi, bisa cash maupun melalui Kris. Oh, seperti itu ya. Ya itu tadi PBB-nya ya Mas Ojan. Ya, betul. Nah, kalau pajak daerah lainnya apakah sekarang sedang ada upaya intensifikasi juga, entah itu monitoring atau evaluasi gitu? Ya, Om Deddy, tadi memang kita ceritakan itu PBB ya. Tapi untuk pembayaran itu berlaku untuk seluruh jenis pajak. Jadi bukan hanya PBB ya. Untuk yang pajak daerah lain, untuk saat ini kita juga sedang ada monitoring dan evaluasi di PBJT jenis makan minum. Makan minum atau yang dikenal dengan restoran mungkin ya, Kalau seperti itu dulu ya. pajak restoran lah, seperti itu. Pajak restoran kita
simultan dengan intensifikasi PBB, Mm-mm. kita juga ada tim yang jalan ke lapangan. Ini Itu nggak kita capek jalan nggak capek? ya lari aja Oh lari, Nah, iya iya. ya kita apa namanya simultan dari 8 hari, kita Mm-mm. 8 hari, kita targetkan 8 hari. Ini sudah jalan hari ke-6 kalau enggak ke-5. Mm-mm. Itu kita 1 hari ada titik fokus di 3 objek gitu. Jadi pajak makan minum kita lakukan evaluasi lapangan, jadi kita apa namanya pantau dari segi karena kita kan sebenarnya punya alat perekam monitoring Oh Pak tapping Dedi. box kayak gitu lah ya. Tapping box itu kita juga pantau penggunaannya seperti apa, jadi sebagai data pembanding dengan setoran pajak yang sudah mereka bayarkan, wajib pajak bayarkan. Nah, di situ kita mencari informasi baik itu terkait dengan apa namanya tingkat kunjungan, terus pendapatan rata-rata di sana berapa. Jadi kita pantau seperti itu Om Deddy. Termasuk mungkin pengeluaran juga ya. Maksudnya buat memotret nih kalau segini nggak wajar nih seperti itu ya mungkin. Iya betul betul. Untuk pengeluaran jelas ya. Kalau misal logikanya lah Om Deddy, kalau orang usaha itu kan memang pengeluaran harus di bawah pendapatan ya. Iya. Nah itu kita juga cek juga dari sisi pengeluarannya dari fixed cost maupun variable cost wajib pajak. Jadi seperti itu Pak Om Deddy. Ya karena nggak mungkin orang usaha maunya rugi kan, nggak mungkin Betul. kan. Nah, nanti ya setelah hasil dari evaluasi kita ke lapangan di bulan ini, rencananya di bulan depan mungkin kita akan ada desk wajib pajak khusus untuk pajak daerah di luar PBB. Yaitu salah satu cara untuk meningkatkan PAD juga tentunya ya. Betul Om Deddy. Nah kalau tadi itu kita ke intensifikasi, mungkin kita sedikit bergeser ini terkait dengan ekstensifikasi pajak daerah. Ini mungkin ranahnya Pak Riyadi. Mungkin bisa jelaskan sedikit Pak ekstensifikasi yang dilakukan oleh Pemkab Kebumen atau BPKP di Kabupaten Kebumen dalam kesempatan kali ini seperti apa? Terima kasih Pak Dedi. Jadi dalam upaya untuk optimalisasi pendapatan daerah, khususnya pajak daerah yang dikelola oleh BPKPD, kita selalu berupaya untuk melampaui atau mencapai target yang sudah ditentukan. Seperti kita ketahui bahwa di perubahan nanti kan kita ada kenaikan sekitar 1,2 miliar. Jadi sebagai upaya langkah untuk mencapai target tersebut, bidang pendaftaran itu melaksanakan ekstensifikasi sejak bulan Mei kemarin. Jadi kita berupaya untuk mencari objek-objek baru seperti objek pajak hiburan, kemudian PBJT hiburan, kemudian reklame, kemudian mungkin juga nanti ada objek-objek lain yang harapan kita adalah dapat tercapai target yang kita tentukan. Jadi salah satu objek yang nanti kita optimalkan ini adalah untuk objek reklame, kemudian untuk objek parkir. Ini kita berupaya untuk mencari objek baru. Itu berarti ada tim juga yang ke lapangan tadi seperti Mas Odian sampaikan ya? Ada tim kita ada sekitar 6 orang yang kita bagi menjadi tiga wilayah, barat, tengah, dan timur Mas Dedi gitu. Jadi itu ekstensifikasi untuk semua jenis pajak ya Pak? Semua jenis pajak, kecuali kalau untuk PBB. Kalau PBB nanti masih kita lakukan di bulan Agustus ke depan, karena agar kalau PBB itu kan objek ditetapkan kan masih tahun depan Mas Dedi. Oh gitu, berarti selain PBB mungkin dari rumah makan minum, hiburan, hotel, termasuk juga tadi reklame dilakukan ekstensifikasi dengan terjunkan tim-tim ke lapangan seperti itu nggak Pak? Betul. Jadi untuk semua objek pajak kecuali BBB itu kita memang mulai bulan Mei kemarin sampai saat ini kita terus berupaya terus secara kooperatif melakukan pendataan gitu Mas Dedi. Tapi mungkin pas pendataan itu sudah ada pendekatan persuasif terlebih dahulu mungkin kepada calon-calon WP tersebut. Sebelum kita melakukan pendataan ke lapangan, memang kita buat ke surat pemberitahuan yang kita sampaikan mungkin 7 hari sebelum hari H kita melakukan pendataan, kita awal itu sudah menyampaikan pemberitahuan bahwa ini akan kita data, ini ada sebagai objek dan sebagai subjek pajak kita masih tinggi. Jadi nanti baru setelah bulan Juli ada extend PBB juga. Extend PBB, iya. Extend PBB itu kayak gimana Pak? Contohnya Pak? Extend PBB itu nanti kita mungkin akan melakukan pemutakhiran data. Jadi kan seperti kita tahu ada beberapa objek PBB yang mungkin di lapangan itu
di lapangan itu di data kami yang masih berupa tanah itu ternyata di lapangan sudah berdiri bangunan, kemudian ada perumahan-perumahan baru dan sebagainya, gedung-gedung baru. Nah itulah sebagai objek yang nanti akan kita ekstensifikasi agar sebagai pemutakhiran dan akurasi data PBB. Jadi mohon maaf beberapa kali kita temukan ada permasalahan terkait dengan data PBB Mas Dedi. Jadi ternyata di data kita masih tanah kosong, ternyata di lapangan kenyataan sudah berdiri bangunan cukup megah dan sebagainya itu. Itu adalah suatu objek PBB yang menurut kami itu adalah suatu objek yang sangat potensial. Gitu. Ya, jadi itu salah satu cara yang potensial untuk meningkatkan pendapatan dari PBB ya Pak tentunya. Betul. Tapi di tahun yang akan datang ya. Iya. Perlu saya sampaikan Mas Edi. Jadi di Kabupaten Kebumen itu dari 1,3 juta objek PBB itu yang sudah terdata bangunan baru sekitar belum ada 10%. Oh, belum ada 10%. Terakhir kami lihat di sistem kita itu dari 1,3 yang terdata bangunan baru 160.000. Jadi berapa persen itu? Sekitar 12% ya kalau salah, 12%, 10% itu. Tapi mungkin nantinya secara bertahap akan dilakukan pendataan seperti itu ya Pak? Iya, kami dengan koordinasi dengan teman-teman kita akan melakukan koordinasi dengan desa terutama kita akan melaksanakan pendataan untuk pemutaran di data bangunannya gitu. Jadi itu tadi pemirsa terkait dengan intent dan extend pajak daerah di Kabupaten Kebumen. Tadi Mas Wino sudah menyampaikan kegiatan intent itu apa saja dan Pak Aryadi juga sudah menyampaikan kegiatan extend yang dilakukan oleh Pemkab apa saja. Nah, ini saya sedikit bergeser ke tema selanjutnya yaitu gebiar pajak daerah. Mungkin ke Mas Udian dulu. Ini gebiar pajak daerah itu apa? Melatar belakang ini apa? Dan ini untuk apa aja gitu? Ya, terima kasih Om Deddy. Gebiar pajak daerah itu sebagai bentuk apresiasi Om Deddy. Apresiasi kepada wajib pajak daerah yang sudah rutin bayar pajak, sudah berkontribusi terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen. Nah, atas apresiasi itu kita berikan reward. Bentuknya reward yang kami berikan itu selain dari penghargaan secara misalnya nih wajib pajak daerah teladan gitu ya. Nah, kita kasih apresiasi berupa barang nanti di situ. Jadi harapannya dengan kegiatan gebiar pajak daerah ini itu tingkat kepatuhan pajak daerah di Kabupaten Kebumen itu meningkat gitu. Jadi yang tadinya wajib pajak tuh kayak takut lah istilahnya, takut misal aku didata sama bidang Pak Aryadi di extend ini nanti uangnya kemana dan lain-lain gitu kan. Tapi jangan takut, uang yang masuk ke pemerintah daerah Kabupaten Kebumen itu seluruhnya akan digunakan juga untuk pembangunan daerah Kabupaten Kebumen. Jadi kami dari pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dalam hal ini BPKBD akan menggelar gebiar pajak daerah dalam rangka memberikan apresiasi untuk wajib pajak daerah di Kabupaten Kebumen yang telah berkontribusi terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen itu Om Deddy. Terus rencananya kapan? Rencananya udah boleh di spill belum? Udah ada kisi-kisinya? Kalau di spill boleh belum ya? Belum pasti soalnya. Ya nggak apa-apa lah. Ini kan baru rencana kita di tanggal 30 Juli ya. 30 Juli nanti ya. Pak Aryadi ya. 30 Juli Om Deddy. 30 Juli ya seperti itu. Ya mungkin, mendekati Kebumen Fest lah. Jatuh Tempo, terus Kebumen Fest. Ya kita dalam rangka itu juga untuk menyukseskan Kebumen Fest dalam rangka itu. Oh iya. Pak Aryadi, kalau pemirsa boleh tahu kira-kira apa tuh hadiahnya? Ada nggak hadiahnya untuk? Kalau boleh tahu, kira-kira boleh tahu nggak nih? Boleh dong. Ada Mas Dedi. Jadi kita penerus dengan tadi yang disampaikan Mas Ojan, Mas Dedi. Jadi di acara gebiar nanti kita akan ada semacam undian hadiah PBB, Pak, Mas Dedi. Jadi hadiah PBB undian itu sudah kita laksanakan sejak 2019. Nah, alhamdulillah sejak kita adakan undian hadiah PBB bagi wajib pajak, itu animo masyarakat dalam membayar pajak di awal tahun itu periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret di tiap tahunnya itu lumayan cukup tinggi animonya.
Jadi untuk 2025 ini kita akan undi berdasarkan NOP dengan hadiah antara lain 1 sepeda motor, kemudian Oh, ada sepeda iya, motornya. itu ada rutin. Jadi setiap tahun kita ada hadiah untuk sepeda motor, kemudian almari es 2 pintu atau kulkas 2 pintu, kemudian almari es 1 pintu dan ada sepeda gunung atau MTB. Dan nanti juga ada undian berupa televisi berwarna juga nanti. Jadi kita undi berdasarkan NOP atau wajib pajak yang telah membayar PBB sejak 1 Januari sampai dengan 31 Maret di tahun 2025 ini. Kita undi secara sistem, kita ada aplikasi untuk pengundian dan kami sampaikan pula bahwa dalam pelaksanaan undian tidak ada istilah manipulasi dan sebagainya. Itu tadi untuk yang PBB diundi ya Pak? Iya. Kalau diundi gitu, pajak undiannya Oh ya. ditanggung atau ke pemenang? Iya. Jadi untuk pajak undiannya sekitar 25% dari harga nilai jual hadiah yang diadakan ini nanti ditanggung oleh pemenang. Oh, tanggung. Jadi misalnya nanti sepeda motor dengan nilai nominal 18 juta, maka dia akan dibebankan pajak undian sebesar 25% tadi. Nanti dibayar oleh pemenang atau yang mendapatkan undian tadi. Jadi tetap ada pajak hadiahnya ditanggung pemenang ya? Betul. Gitu ya. Nah, menyinggung tadi, Mas Duyan sempat menyampaikan bahwa kita tenang aja, pajak daerah kita untuk pembangunan. Tapi selama ini sudah ada belum sih Pak pengawasannya terhadap pajak daerah? Apakah itu dalam bentuk MCP atau apa? Sudah ada belum? Di Kebumen seperti apa? Saya sampaikan Mas Dedi, tadi kita selama ini sejak tahun 2021 kalau tidak salah, kita ada kegiatan MCP KPK. Jadi kita itu setiap tahun setiap triwulan itu kita harus melaporkan ke MCP KPK sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian dari beliau-beliau di KPK itu sendiri. Dan alhamdulillah di tahun 2024 kemarin dari MCP KPK kita dari program area pendapatan nilai kita cukup tinggi yaitu 92%. Dan alhamdulillah 92%. Jadi dari tahun-tahun berikutnya itu kita untuk penilaian dari MCP KPK kita naik terus. Naik terus ya Pak? Iya. Berarti itu pemirsa terkait dengan MCP KPK tenang aja. Pajak daerah kita selalu diawasi oleh KPK. Ya, tadi buktinya setiap tahun ya itu selalu ada laporan berkala kepada KPK dan nilai Kebumen pun juga baik. Dan mungkin juga ada yang biasanya dengan itu apa digitalisasi apa itu? Itu juga ya. Itu juga salah satu faktor peningkat nilai gitu ya seperti itu. Nah, alhamdulillah Pak Dedi, ini di Kabupaten Kebumen terkait dengan ETPD yang khususnya di area pendapatan. Ini untuk tingkat digitalisasinya cukup tinggi, terutama untuk pajak daerah, dan alhamdulillah untuk menyusul di berikutnya itu ada teman-teman dari pengelola retribusi. Jadi pengelola retribusi ini mulai 2020 ini mereka sudah melaksanakan terkait digitalisasi. Ini mengingat kita di Kabupaten Kebumen itu untuk pertama kali nomor satunya kita punya perda digitalisasi pendapatan daerah. Perda tersebut adalah perda dari inisiatif dari DPRD di Kabupaten Kebumen tahun 2023. Kita ada perda nomor 3 tahun 2023 tentang digitalisasi pendapatan daerah. Jadi dengan digitalisasi itu tadi atau perda tadi, jadi harapan kita untuk pengelola pendapatan untuk melakukan inovasi dalam digitalisasi pendapatan daerah. Seperti itu ya Pak? Iya. Berarti sebenarnya seluruh perangkat kita sudah sangat baik ya dalam memungut pajak daerah seperti itu ya. Iya. Ya, itu tadi pemirsa sedikit pembahasan kita tentang inten dan eksten pajak daerah serta gebiar pajak daerah. Nah, mungkin sebelum kita tutup,
ada tambahan dikit podcast. Om Oh, Deddy. gimana maksudnya? Nah, ini yang terkait dengan gebyar Om Deddy. Heeh. Tadi dijelaskan sama Pak Riyadi itu kan hadiah gebyar PBB. pajak daerah sektor PBB. Iya. Nah, di tahun ini kita juga ada gebyar pajak daerah yang nanti diselenggarakan secara bersamaan dari yang tadi disampaikan Pak Riyadi terkait dengan undian PBB dan lain-lain. Kita juga ada gebyar untuk pajak daerah non PBB. Jadi juga akan kita berikan apresiasi untuk jenis pajak yang lain di luar PBB. Itu nanti akan kita pilih wajib pajak daerah teladan. Di situ ada 10 jenis pajak ya yang kita sediakan di luar PBB. Nanti ada beberapa kriteria yang kita nilai di situ. Jadi ada ketepatan waktu pelaporan, terus besar pembayaran, terus kemudian kesesuaian dengan data yang mereka laporkan ke kami. Nah, itu diantaranya itu nanti kita berikan penilaian, nanti kita berikan apresiasi untuk mereka wajib pajak yang sudah membayar dengan baik, dengan patuh, dan tentunya kontribusinya cukup besar untuk Kabupaten Kebumen. Itu Om Deddy. Berarti saat ini sedang proses ya, sedang proses penilaian di internal BPKPD juga. Betul. Sedang kita kita pilah wajib pajak. Jadi di situ kan kalau di sistem kita kan di situ record. Jadi mereka laporannya di tanggal berapa sesuai dengan ketentuan atau enggak. Kan itu kita pilah, nanti baru kita sortir. Jadi calon-calon pemenangnya tuh akan kita sortir lagi gitu. Nanti sampai dengan tahapnya kita mendapatkan wajib pajak daerah teladan gitu. Ya, dengan harapan yang teladan itu bisa memotivasi wajib pajak yang lain ya, terutama. Betul. Nantinya gitu. Ya, pemirsa, itu tadi sedikit pembahasan kita tentang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta gebyar pajak daerah di Kabupaten Kebumen. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mungkin Pak Riyadi ada yang ingin disampaikan terkait dengan kedua hal tersebut, terkait dengan inten eksten maupun gebyar? Terima kasih Pak Deddy. Perlu kami sampaikan harapan kami kepada seluruh wajib pajak yang ada di Kabupaten Kebumen. Kami berharap untuk selalu meningkatkan pelaporan tepat waktu, kemudian melaporkan omset sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, kemudian juga melaporkan terkait dengan objek-objek ketika dia ada objek baru. Nah, mohon untuk segera berkoordinasi dengan teman-teman kami di lapangan ataupun datang ke BPKPD. Harapan kami semoga terkait dengan extend dan intent ini, kemudian gebyar pajak ini akan mendongkrak realisasi pendapatan daerah di tahun 2025. Semua pendapatan yang ditargetkan kita akan tercapai. Ya, mungkin Mas Ojan ada tambahan juga? Ya, sedikit Om Deddy. Perlu kami sampaikan, kami juga mengapresiasi, berterima kasih pada seluruh wajib pajak daerah, wajib pajak daerah Kabupaten Kebumen yang sudah berkontribusi secara aktif, baik itu pelaporan, pembayaran yang sudah baik. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kontribusi wajib pajak semua, karena sesuai dengan program Bupati Kabupaten Kebumen ya, Bu Lilis, kita kan kita sedang mengejar ketertinggalan nih infrastruktur. Nah, ini uang yang masuk melalui pajak daerah yang sudah Bapak Ibu bayarkan itu akan dialokasikan juga untuk pembangunan. Jadi pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Di situ ada infrastruktur, ada kesehatan dan lain-lain kan. Om Deddy bisa tahu ya. Dan itu juga bisa diakses melalui website kami. Jadi di situ ada kegiatan kami juga bisa dipantau oleh teman-teman semua. Ya, kami sekali lagi ucapkan terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu semua yang telah membayar pajak dengan baik gitu. Terima kasih Om Deddy. Ya, itu tadi pemirsa, tadi harapan dari Pak Riyadi dan Om Ojan juga terkait dengan pajak daerah di Kabupaten Kebumen. Ya, semoga dengan upaya-upaya yang BPKPD maupun Pemkab Kebumen lakukan, target pajak daerah kita bisa senantiasa tercapai, bahkan melampaui target. Dan akhirnya kita sampai juga di ujung acara. Saya mewakili kru yang bertugas pada kali ini
bersama Pak Riyadi dan Om Ujan. Ya. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.